Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini masih tutorial tentang penggunaan Mendeley ya, aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan citasi secara otomatis. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara untuk mendownload, kemudian cara untuk menginstal, sampai dengan cara menghubungkan aplikasi ini dengan Microsoft Word yang akan kita gunakan. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola referensi di dalam Mendeley Desktop ini. Jadi, sudah disebutkan juga bahwa selain sebagai fungsi untuk citasi otomatis, Mendeley ini juga sebagai reference manager. Dia memberikan kita sebuah perpustakaan digital. Nah, tampilannya ya seperti ini. Di sini kebetulan saya pakai akun baru yang masih kosong ya, belum ada sama sekali referensi yang dimasukkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa fungsi di atas ya. Ada fungsi add, di sini untuk menambahkan file-file. Kemudian folder, kalau kita mau membuat folder. Jadi kita bisa membuat perpustakaan digital. Misalnya folder pertama bahasnya tentang penyakit menular. Kemudian kita bikin lagi folder kedua tentang penyakit tidak menular dan seterusnya. Tergantung dengan jenis-jenis atau topik-topik penelitiannya kita. Nah, kemudian di bagian bawah sini, ini ada beberapa tulisan ya, ada all document, ada recently add, recently read, favorite, my publication. Nah, di sini juga nanti akan muncul referensi, folder yang sudah dibuat. Di sini saya contohkan ya, saya sudah buat satu folder tentang COVID, satu folder tentang ISPA misalnya, dan boleh ditambahkan seterusnya. Jadi, kalau all document, ini dia akan menampilkan seluruh file-file yang kita masukkan di Mendeley. Kalau yang recently add, itu untuk melihat file yang paling terbaru yang kita masukkan. Kalau recently read, ini yang baru saja kita baca. Jadi dia akan menampilkan hanya yang baru-baru saja kita baca. Kemudian, di sini ada favorit. Nah, kita bisa nanti memberi tanda bintang tuh di file-file yang menurut kita penting, atau mungkin yang paling sering digunakan. Jadi, kalau misalnya di all document ada 50 file, kemudian kita mau cari yang mana yang penting, itu tidak perlu di-scroll sampai bawah, cukup diberi tanda bintang, dan klik yang bagian favorit, nanti dia akan muncul file-file yang penting. Nah, ini saya contohkan lagi ya, misalnya di sini kan saya sudah bikin COVID dan juga ISPA. Bisa lagi saya tambahkan satu folder. Kita bisa pakai yang di atas, klik di sini, terus judulnya misalnya apa ya, hipertensi. Langsung saja kita enter. Sudah terbentuk satu folder. Kalau mau dihapus, silahkan diklik saja folder yang mau kita hapus, lalu klik yang bagian ini. Remove ya. Maka akan terhapus foldernya. Nah, untuk memasukkan file, kita bisa klik yang di bagian sini, add. Ada add files, ada add folder, atau add entry manually. Jadi kalau kita sudah punya filenya yang di-download, maka kita klik yang ini. Add filenya ya. Nah, maka dia akan membuka folder di mana yang mau kita ambil referensinya. Kalau misalnya ada referensi yang tidak punya kita tidak punya filenya, misalnya buku-buku yang sudah lama, yang tidak ada soft file, yang tidak ada e-booknya ya, maka kita bisa pilih add entry manual. Jadi kita masukkan saja judulnya, penulisnya, tanpa perlu memasukkan filenya. Nah, ini kalau cara manual. Cara kedua untuk memasukkan file referensi di Mendeley, kita bisa menggunakan web importer tadi yang dijelaskan di video sebelumnya. Jadi melalui browser yang kita gunakan, kemudian ada referensi yang mau kita masukkan, kita tinggal klik di situ, maka dia langsung otomatis ada di dalam sini. Oke, itu tadi penjelasan singkat ya. Sekarang kita langsung praktekkan bagaimana cara untuk memasukkan di dalam Mendeley Desktop ini. Cara pertama, ini cara manual ya. Kita boleh klik yang di bagian atas, add, lalu kita pilih add file. Nah, di sini kita masukkan atau kita pilih yang mau kita masukkan. Lalu klik open. Nah, dia langsung masuk di sini ya. Di sini ada tanda icon file PDF, artinya PDF-nya sudah masuk di dalam Mendeley Desktop. Sebelum memasukkan file yang lain, hal yang penting adalah kita cek dulu datanya. Jadi kita klik,
Kemudian di sebelah kanan ini sudah muncul detailsnya. Nah, detailsnya ini yang harus kita cek, apakah sudah betul atau tidak. Umumnya, kalau jurnalnya jurnal yang bagus, maka datanya akan langsung terbaca dan semuanya benar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa jurnal yang ketika kita masukkan ternyata malah berantakan. Misalnya di judul malah diisi nama penulis, atau di sini mungkin nama jurnalnya tidak ada, kosong, dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Makanya kita harus mengecek lagi. Di sini boleh kita buka ya. Kalau kita klik di sini icon PDF-nya, maka dia akan membuka. Nah, inilah salah satu kelebihannya Mendeley. Jadi kita tidak perlu lagi membuka di aplikasi berbeda. Kita bisa membaca PDF di sini. Baik, kita cek ya. Judulnya sudah sesuai, Determinant of Adolescence, dan seterusnya. Penulisnya kita cek lagi, sudah betul. Kemudian jurnalnya, tahunnya, volumenya, isu, sampai dengan pages-nya sudah lengkap. Yang wajib terisi sebenarnya adalah judul, tipenya ya, tipenya di sini harus dipilih. Kemudian judulnya, penulisnya, nama jurnal, dan juga tahunnya. Kalau abstrak mau dikosongkan tidak masalah, keyword juga dikosongkan tidak apa-apa. Nah, URL-nya kalau misalnya ada link download-nya itu juga lebih bagus lagi. Jadi nanti biasanya kalau kita mau submit jurnal itu kan dia minta referensi menampilkan link yang bisa dirujuk untuk dicek apakah benar referensinya digunakan atau tidak. Oke, jadi seperti ini datanya sudah benar, maka kita boleh tutup. Itu tadi cara manual ya. Cara kedua, ini gunakan fungsi drag and drop. Ini yang paling sering digunakan ya. Langsung saja kita buka filenya, foldernya, maksud saya. Kemudian kita klik file yang mau kita masukkan, tarik, dan lepas di sini. Maka dia sudah masuk di sini ya. Wah, ini kayaknya datanya salah nih. Kita cek dulu, klik 2 kali PDF-nya. Nah, di sini tidak sesuai ya. Maka kita harus ubah. Yang pertama, di sini tipenya dia bukan jurnal, tapi dia skripsi. Maka yang kita pilih adalah tipe tesis. Tesis ini berlaku untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Oke, judulnya kita ketik secara manual ya. Faktor berhubungan dengan kepatuhan obat Oke, penulisnya kita masukkan. Tulis saja namanya seperti biasa. Nanti begitu kita enter, Mendeley akan secara otomatis membalik nama belakang yang ditaruh di depan seperti aturan-aturan penulisan daftar pustaka yang lainnya. Oke, kemudian publikasinya, karena ini tidak dipublikasi, boleh kita kosongkan. Tahunnya boleh kita isi di sini, tahun 2015 sudah sesuai. Page-nya boleh dikosongkan juga. Nah, abstraknya ini salah ya, maka kita hapus saja. Nah, kalau untuk jenis tulisan tesis, skripsi, atau disertasi, maka yang penting kita isi adalah di sini. Departemennya, misalnya kalau ada ya, Departemen Epidemiologi, Universitas Hasanuddin. Tipenya di sini adalah skripsi ya. Oke. URL-nya tidak ada, maka kita kosongkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah lengkap datanya. Jadi, kita sudah punya 2 file yang dimasukkan ya. Tadi menggunakan fungsi drag and drop atau yang secara manual di bagian sudut kiri atas ini. Nah, ini tadi kita contohkan 2 ya. Ada yang jurnal penelitian, maka tipenya adalah jurnal artikel. Ada juga yang skripsi, kategorinya tesis. Nah, kita coba lagi. Kalau misalnya ada buku yang tidak ada filenya, tidak ada soft filenya ya, maka caranya klik Add Entry Manually. Pilih buku di sini. Saya contohkan ya, misalnya bukunya Sukijo Noto Atmojo, promosi kesehatan. Sukijo Noto Atmojo. Enter. Nah, dia akan otomatis membalik namanya. Tahunnya di sini 2000, terbitan 2012 ya, misalnya.
Edisinya boleh, kalau misalnya biasanya kan ada buku yang edisi revisi kedua, revisi ketiga, nah itu boleh kita isi. Kalau di sini edisi pertama maka kita kosongkan, kemudian editornya kalau ada boleh diisi, penerbitnya, nah misalnya PT Bhinneka Cipta, semoga saya tidak salah ya, ini kita mengingat namanya. City-nya, tempat terbitnya juga boleh diisi, semoga tidak salah juga ya, saya tulis saja Jakarta di sini, lalu kita save. Nah, di sini sudah masuk. Kalau misalnya nanti datanya mau kita lengkapi lagi, misalnya tadi kotanya salah, bukan Jakarta, kita perbaiki di sini masih bisa. Edisinya masih bisa ditambahkan dan seterusnya. Nah, boleh kita lihat di sini bersama-sama, dia tidak ada logo PDF di sebelah sini. Karena memang tidak ada filenya. Jadi di sebelah sini dia kosong. Ya, jadi itu yang boleh diperhatikan. Nah, ini dia cara manual untuk menambahkan file di Mendeley Desktop. Cara yang otomatis yang tadi saya sebutkan di awal adalah kita menggunakan web importer. Jadi kita buka browser yang sering kita gunakan. Nah, di sini sudah ada ya icon Mendeley, maka bisa kita gunakan. Misalnya kita cari ini ya, pengaruh pengetahuan terhadap kejadian diabetes. Oke, di sini sudah banyak file PDF. Nah, misalnya kita melihat satu persatu, kemudian kita pilih yang paling atas ini. Kita boleh klik kanan, open di tab baru, lalu kita baca abstraknya, oh ternyata sesuai dengan apa yang kita cari. Maka kita mau masukkan di Mendeley Desktop. Caranya, setelah kita buka linknya, kita klik Mendeley yang sebelah atas ini. Oke, saya lupa login ya, jadi kita login dulu, sign in dulu. Kalau sudah sign in, maka biasanya dia langsung terbaca. Oh, sudah sign in di sini. Tapi di sini emailnya berbeda. Saya logout dulu untuk masuk di akun yang lain. Oke, kita masuk lagi menggunakan akun yang ini. Nah, ini sebenarnya merupakan salah satu kekurangan ya mungkin ya. Saya secara pribadi juga jarang menggunakan web importer secara otomatis seperti ini. Kadang dia membacanya agak lambat. Biasanya akan lebih cepat kalau kita download saja dulu PDF-nya, baru kita masukkan secara manual. Tapi dengan catatan linknya kalau bisa di-save juga, supaya nanti lengkap di data uh, referensinya. Nah, ini kita boleh reload saja dulu. Klik di sini, dia masih sedang membaca ya, halaman yang kita buka. Oke, sudah ada di sini, kita cek judulnya betul ya, pengaruh edukasi kesehatan tentang diabetes mellitus. Nah, di sebelah sini sudah ada view PDF, artinya Mendeley sudah berhasil mengekstrak file PDF-nya. Jadi kita pilih yang mau kita masukkan. Nah, kalau misalnya kita sudah punya file tentang diabetes, kita boleh pilih di sini. Tapi karena kebetulan tidak ada, jadi kita pilih saja di My Library yang secara umum. Lalu kita klik Add. Nah, dia sementara menambahkan, adding. Nah, oke, sudah ada tanda centang ya. Di PDF-nya centang, referensinya centang. Artinya dua-duanya sudah ada di Mendeley. Kalau teman-teman klik yang di bawah sini web page, maka yang masuk hanya webnya saja. File PDF-nya tidak ada. Seperti itu. Nanti boleh kita lihat perbedaannya ya. Kita klik juga di sini, lalu kita add. Oke, kalau sudah seperti ini, kita buka lagi Mendeley desktop-nya, lalu kita klik yang ada lingkaran warna hijau ini, synchronize. Dia berproses. Oke, nah sudah ada dua file tambahan ya. Ini masih 68%. Kita tunggu dulu sampai selesai.
Kalau file yang digunakan besar, maka biasanya uploadingnya juga agak lambat. Nah, sudah selesai di sini. Jadi sudah ada 2 file yang saya tambahkan tentang edukasi kesehatan diabetes mellitus. Yang ini yang bedanya. Yang pertama kita klik PDF-nya kan, maka di sini dia akan masuk file PDF-nya juga. Bisa kita baca. Nah, yang kedua tadi kalau kita hanya klik web page-nya, maka hanya datanya saja yang masuk, tidak ada file yang bisa kita baca. Makanya akan lebih bagus kalau kita klik yang bagian jurnal artikel tadi. Nah, kita cek dulu nih, data-datanya sudah lengkap atau belum. Di sini judulnya, ini tipenya jurnal artikel ya. Artikel, pengaruh edukasi sudah betul. Penulisnya juga sudah sesuai, nama jurnalnya, tahunnya. Oke, sudah lengkap. Bahkan linknya juga sudah terbaca ya. Maka kita klik details are correct. Kita sudah berhasil menambahkan 1 file dari browser secara otomatis dengan menggunakan web importer Mendeley. Nah, karena tadi yang ini hanya web page, saya rasa tidak perlu, maka kita bisa hapus filenya, langsung saja klik kanan, kita delete dokumen, atau kita klik lalu langsung saja klik tombol delete. Nah, sudah terhapus. Di sini kita punya 3 tulisan yang ada file PDF-nya dan 1 yang tanpa PDF. Itu tadi kalau menggunakan web importer. Kalau misalnya kita mau mencari saja dulu, jadi sudah buka 1, kita masukkan di importer, terus kita buka lagi 2, kita masukkan lagi, itu boleh. Jadi nanti baru kita buka Mendeley dan kita klik synchronize-nya. Dia akan menambah sesuai dengan yang sudah kita save. Nah, itulah kelebihan Mendeley importer. Jadi kita tidak perlu lagi klik kanan, download, terus kita masukkan secara manual dari folder ke Mendeley. Tapi dia secara otomatis. Misalnya kita juga menggunakan PC atau laptop lain, maka dia tetap akan bisa tersambung di akun Mendeley-nya kita. Yang penting ketika kita buka browser, kita masuk di akun Mendeley-nya kita. Oke, jadi itu dia tadi cara untuk memasukkan file ya di Mendeley. Nah, ada beberapa catatan mungkin yang perlu saya jelaskan lagi sedikit. Kita cek tadi di bagian sini, jurnal artikel ya. Ada beberapa tipe di sini. Buku sudah saya jelaskan, kalau kita pilih buku, maka isiannya akan berbeda-beda. Dia akan meminta terbitannya, dia akan minta edisi keberapa, dan seterusnya. Kalau conference proceeding, kita pilih yang ini. Nanti dia akan meminta data-data yang sesuai seperti tahun, volume, dan proceeding title-nya. Judul proceeding-nya apa? Bukan judul jurnal ya. Kelihatan di sini. Oke. Kemudian kalau pakai jurnal maka kategorinya jurnal artikel. Kalau pakai koran ada newspaper artikel. Kalau kita pakainya laporan-laporan seperti Riskesdas atau laporan dinas, itu kita pilih yang report. Ya, nanti akan terlihat sini tahun berapa, publikasinya siapa, dari institusi mana yang mengeluarkan laporan itu yang membedakan. Itu kalau laporan. Kemudian kita juga punya di sini statut. Statut itu untuk ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan. Misalnya undang-undang nomor sekian, peraturan Kemenkes, peraturan perwali, peraturan wali kota atau peraturan daerah yang lainnya. Baik, itu dia tadi beberapa tips-tips atau mungkin cara-cara untuk mengelola referensi menggunakan aplikasi Mendeley Desktop. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.